Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Yang mana itu Ustaz? Pernah mencuri, curiannya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampunkan oleh Allah melalui dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Pernah korupsi, korupsinya menjadi darah daging, tidak bisa diampunkan melalui dengan air wudu. Nanti dihapus dengan apinya neraka. Dan demi Allah, kenapa negara kita terpuruk hari ini? Karena salah satunya penyakit yang merajalela dan penyakit yang belum ada obatnya, korupsi di mana-mana. Bu, mau lancar rezekinya? Mau bagus usahanya? Andre Guru tak mengajarkan baca ini doanya setiap pada hari Jumat. Ibaca ye doae nareko sona Jumat. Tahu artinya? Dibaca ini doa pada hari Jumat. Karena ibu-ibu tidak pergi sholat Jumat, ajarkan sama suaminya, bapakna kalau pergi ki salat Jumat cepat ki masuk ke masjid. Karena biasa salat itu Pak, azan di orang di masjid, di luar masih banyak yang tinggal naisap rokokna. Toh sebentar pakai merokok, pulang pakai aja nasi matole yolo. Nah, Bu, ajarkan ini bapakna, bahkan kata Umar bin Khattab, barang siapa yang punya utang setinggi gunung dia punya utang, Allah akan cepat lunas utangnya. Ketika pada saat Pak khatib di atas dia tutup mi katoba keduana, kalau mau minat tutup berkata mi itu, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah dia baca itu di atas, duduk nih tudan nih Pak Di. Setelah duduk di atas, kita yang dibawa dibaca mini doanya sebelum dia berdiri. Bagaimana doanya? Diajarkan sama Andre Guruta. Acueki, ikutki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Diulangi. Tidak, belum. Coba ibu-ibu ulangi. Apa omong? Coba ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Mau dituliskan? Gampang, sogok kak kopi. Ada kopi kah? Pokoknya aman terkendali. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, Allah masih berikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Nasabah pamasisi matana pun Allah Ta'ala, atas segala petunjuknya Allah, atas segala rahmatnya Allah, atas segala kenikmatannya Allah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperingati maulid pada tahun ini. Bersyukur, banyak orang ingin mendapatkan peringatan maulid pada siang hari ini, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Banyak tetangga tak melo rapi yesoe, banyak tetangga tak pengen dapat ini hari, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Kenapa? Telah mendahului kita, mungkin telah mengembuskan nafas terakhirnya. Maka bersyukur
Allah berikan kita kenikmatan, Allah berikan kita sangat waktu yang sangat panjang, sehingga kita masih sempat hadir memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu ajal ini sampai di mana, kita tidak tahu umur ini sampai di mana. Nah, yang namanya ajal, yang namanya mati pasti terjadi. Betul? Orang mampu bercita-cita setinggi langit, belum tentu dia mampu mendapatkan cita-citanya. Orang mampu bercita-cita pengen jadi bupati, belum tentu dia bisa menjadi bupati. Nah, banyak lagi baleho mau semua jadi bupati. Tapi kematian bercita-cita apa tidak? Apakah dia pejabat atau bukan? Apakah dia orang kaya atau miskin? Ketika tibanya masanya ajal, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Jadi sadar Bapak Ibu, kita ini pasti mati. Pejabat mati, bukan pejabat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, laki-laki mati, perempuan mati, ustaz di belakang. Siapa mau ceramah? Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Kata Nabi, kalau kepengen bahagia hanya dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungannya kepada manusia. Kabiar mamo pasoniki mas sempajang, siang malam kita solat, tahajud tiap malam, rajin kita solawat, bagus istighfarnya. Tapi hendak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin sholat, ada orang rajin tahajud, tapi raja Pak Gosip. Tidak ada jadi sencang Pak Gosip, tidak ada jadi sini begitu. Siapa bilang tidak ada? Pasti banyak toh? Betul? Ada Pak Gosip di sini? Angkat tangannya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Maka kata Nabi, jadikan peringatan Maulid pada siang hari ini bukan hanya sekedar gaya-gaya. Jadikan peringatan Maulid pada siang hari ini bukan hanya sekedar gaya-gaya dan foto-foto. Bukan hanya jadikan peringatan Maulid ini bukan hanya sekedar telur. Tapi memperingati Maulid supaya untuk bermuhasabah diri, untuk bermunajat di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Maka datang peringatan Maulid penggugur dosa-dosa. Ya Rabb, banyak kemaksiatan yang telah kami lakukan. Ya Rabb, banyak dosa yang kami telah lakukan, ampunkan ya Allah. Maka kata Nabi, ketika habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bacalah, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis sholat, puremas sempajang, dia habis sholat, kemudian dia baca 3 kali Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya Rabbal. Maka beristighfarlah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minan. Habis sholat istighfar, jangan langsung berdiri. Ada tong saya lihat habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung terbang. Mau kemana besti? Pelan-pelan lah dahulu bos. Betul? Jangan langsung kedai, jangan langsung berdiri. Duduk dulu beristighfar. Budi, Bu, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz panjang sekali. Dipendekin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ale berkata Ustaz masih panjang, dipendeki lagi boleh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ale berkata Ustaz masih panjang, dipendeki lagi boleh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ale berkata Ustaz masih panjang, bisa gitu. Astaga. Nabi ngelangi malaikat buntu sekali. Kenapa astaga? Paterui, kasih terus astagfirullah. Ampuni kami ya Rabb. Astagfirullah, ampuni kami ya Rabb. Puang Adam pergi kasih atamu. Banyak dosa yang kami telah lakukan, maka beristighfar. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, ada 3 perbuatan yang bisa menghapus dosa tak. Apa itu? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, wejenne. Pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Tapi ini yang paling bahaya kata Imam Al-Ghazali. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Kencang-kencang ini. Gaspol. Pokoknya gaspol. Jangan setengah-setengah. Bagaimana kajiannya Ustaz? Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Dosa indrawi, dosanya mata, dosanya mulut, dosanya telinga, dosanya tangan, dosanya kaki. Makanya ketika berwudu, ya Allah, keberkahannya sapunya air wudu ini ya Allah. Dosa sapunya tangan ya Rabb, dosa sapunya tangan ya Allah, ampunkan. Melalui dengan air wudu Allah akan ampunkan. Maka jaga air wudu kita. Apalagi nih tangan, diasangka jari salah jepu, salah ambil. Apalagi kalau waktu rambutan, nak coba semua rambutannya orang. Kecut, makeci. Dia nana meli pameson. Betul tidak? Itu mengaku. Makanya ketika berwudu ya Rabb, melalui dengan air wudu Allah akan ampunkan. Dicuci lagi mulut. Ya Rabb, mulut saya salah dalam berucap, sering menceritakan kekurangan orang lain, sering menceritakan orang lain, sering ku gosip orang lain, biar bukan urusanku kurus tong. Ya Rabb, saya gila urusan. Tidak ada je begitu di sini. Tidak ada. Bu, kalau bukan urusan tak jangki urus. Betul. Ini nih kekurangannya kita, kasihan. Kasihan. Jangan kau selalu keceritakan kejelekannya orang. Tidak baik itu. Betul. Sadar-sadar kau jena. Puang. Itu tonji sifat tahun lalu kau bawa. Di 1444-45 Hijriah. Masuk sekarang lagi tahun ini. Itu tonji lagi kau bawa tahun ini. Kapan kita mau berubah? Betul. Orang sudah ada di atas, kita masih di bawah. Karena selalu kita cerita biar bukan urusan tak. Paling banyak dosanya mulut. Paling banyak terucap dengan perbuatan banyak maksiat. Dengan dosanya mulut. Ada mentong orang ya Allah ya Karim, buang-buanglah itu sifatnya seperti itu. Betul. Kita yang beli kipas angin ngalena tak putar. Ya Allah, kita beli mobil dia naik tensinya, kita naik Mekah dia yang pingsan. Betul.
Datang peringatan Maulid, kau rubah itu sikapmu. Kalau memang bukan teta, kalau memang bukan urusan tak, jangan urusi. Tapi tutupi kekurangan orang. Kata Nabi, barang siapa yang tutupi kekurangannya orang di dunia, maka Allah akan tutupi kekurangannya nanti di akhirat kemudian. Demi Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Kita akan datang oleh dua malaikat. Dia akan bertanya Munkar wa Nakir. Bertanya, bukan yang jawab, bukan lisan. Yang akan menjawab adalah segala perbuatan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Perbaiki itu mulut tak. Bagaimana caranya Ustaz? Zikirlah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Masya Allah. Habis salat subuh, la ilaha illallah 100. Habis salat duhur, la ilaha illallah 100. Habis asar, la ilaha illallah 100. Maghribi, la ilaha illallah 100. Isya, la ilaha illallah 100. 5 dikali 100, 500 dikali 30 hari, banyak. Dikali 1 tahun, kan tidak terasa. Betul? Nanti di yaumul kiamah ada orang terheran-heran dengan ibadahnya. Kadang pegang aku, malupu sadaku yang kami cerita. Siapa tahu tak kaget-kaget ki. Ya. Mohon maaf, saya sampaikan tadi malam di IKKS, bilang ke orang Bugis itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, kecil orangnya. Ini pendek. Hah? Pendek. Yang kedua, bau besar suaranya. Karena itu modalnya, Pak. Jangan sampai saya kecil tapi kecil juga suaranya. Tidak nangka ki orang. Jadi harus pertama orang Bugis itu kecil orangnya, yang kedua besar suaranya, yang ketiga Pak Gosip. Tadam pengabu. Ya, gaya aku ceramah kalau begini. Biar orang tidak tidur, ya. Masih semangat? Masih bisa? Bertahan sampai jam 12. Bertahan bagi kita. Saya mau pulang. Mohon izin. Yang pertama, oke, kajian yang pertama. Yang kedua, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Apa itu? Pernah berzina, minum minuman keras, main judi, dosa sama kedua orang tuanya. Demi Allah tidak bisa hanya diampunkan melalui dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Ustaz, kapan dilaksanakan? Salat sunnah taubat dilaksanakan antara maghrib dan isya, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat tidak akan mengulangi lagi. Kalau sesama Allah itu gampang. Kalau kita berzina, Allah mudah-mudahan ampunkan. Kalau kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Allah, bisa saja dengan perbuatan yang kita lakukan, Allah akan berikan ampunan. Tapi yang paling bahaya sesama manusia. Pak, jangan sampai puraki si jaki. Pernah kibaku bombe, pernah kibaku tidak baik. Boleh kita mohon ampun kepada Allah. Tapi yang kedua, kita harus juga minta ampun sama itu orang. Tabe de ngaji. Purak itu ku bilang-bilangi, purak iwa kedai tak dampeng kak. Maka dia ngaju dampeng ko tapi dia bati-bati ko. Saking hatinya orang. Betul? Makanya agama memerintahkan wal afina anin nas, berikan maaf sesamamu manusia. Allah tidak perintahkan untuk meminta maaf. Kenapa? Gampang sekali orang minta maaf. Minta maaf Kak Daeng, minta maaf Kak Puang, Kak dan pengekap desa. Gampang sekali orang meminta maaf. Tapi yang susah itu memberi maaf. Betul? Sudah Tom makin bilang-bilangi, sudah makin gosip, sudah makin fitnah, baru dia sesali dirinya. Oh minta maaf. Kira-kira Kak sedih. Betul? Meminta maaf itu gampang, tapi yang susah itu memberikan maaf. Ampunkan, tiada pengi. Tapi ucapkan saja, ku maafkan kau, tapi jangan ku bati-bati ke lain lagi.
Kena kering-kering kami tetap paham. Pekeng sakana sakit hatinya. Tapi ketika dia memberikan maaf, ketika dia berikan orang maaf, itu yang sangat luar biasa. Maka dosa kepada Allah dengan taubat Allah akan ampunkan. Dosa kepada manusia harus dia tempuh. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama orang. Wabil khusus dosa kepada kedua orang tua. Jaga ya Rabb. Egana to Pak makokoi Pak. Dibesarkan dan dilahirkan dengan baik. Dicintai, dicium, disayang ketika dia masih kecil. Tapi ketika dia jadi orang besar, ketika dia menjadi orang yang baik, ketika menjadi dia sehat, dia lupa sama kedua orang tuanya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanpa melihat bapaknya. Yang kedua, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan tanpa dibesarkan oleh ibundanya. Salah satu hikmah yang disampaikan sama para alim ulama supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa kepada kedua orang tuanya. Negana toma kokoi pa anak, banyaknya anak pa kurang ajar sama bapaknya, kurang ajar sama bundanya. Yang mau tuki berhasil hari ini karena doanya mama, yang mau tuki pejabat hari ini karena doanya bapak. Bapak rela kepanasan, bapak rela kehausan. Yang penting bisa sukses kona di luar sana. Tapi kenapa anak ketika dia sukses lupa sama orang tuanya? Coba mikir Pak lihat. Paling sadis masih ada di penginapan Pak tadi. 1 menit sebelum saya berangkat berpakaian Pak, saya lihat Pak di Makassar. Kejadiannya Pak, tata indokna baru kemarin 19 jam yang lalu kejadian. Dia penggal lehernya orang tuanya mama. Coba lihat Ki beritanya sekarang. Ditebas lehernya mamanya. Tidak tahu persoalan apa, belum baca itu berita. Saya menangis hokodong. Egana anak Pak melok mita tomatoanna. Banyaknya anak Pak ingin melihat orang tuanya hidup, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Banyaknya anak Pak ingin melihat bapaknya hidup, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Orang tua hidup Allah, orang tua tidak minta apa-apa, hanya minta untuk dihargai. Baru terasa kali takbir menggema, baru terasa kalau takbir mengaki Idul Adha Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, baru timbul rasa udani kasih. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau ibu telah tiada. Baru kita tinggalkan, baru timbul penyesalan. Pak, masih ada ibu. Bu, masih ada mama. Cium tangannya, minta ridhonya. Karena itu adalah jalan keselamatan buat kita. Ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Orang tua sampaikan masuk akal apa tidak, jangan ku dengar Ki. Kalau perlu tinggalkan, yang penting jangan ku balas. Kapan mau balik? Pung Allah Ta'ala mau balik. Dia suruh mundrina pung Allah Ta'ala. Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Masih adakah bapak bersama dengan kita? Masih adakah Pak mama bersama dengan kita? 2 tahun yang lalu saya ditinggalkan sama bapak. Sedihnya minta ampun. Masih mau kak dengar bapakku yang berjuang menyekolahkan saya. Bapakku setengah mati di tani bertiar, yang penting besarku anak. Dia yang bonceng ke kiri kanan ceramah di bulan Ramadan. Datang dia tidak malu-malu minta jadwal. Ada anakku mau ceramah, ada anakku mau ceramah. Yang penting Armayadi, kau bisa kau bermanfaat untuk bangsa dan negaramu. Hari ini telah tiada, masih mau kau lihat otakku, tapi sudah tidak ada. Mau diapa sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mau apa bapaknya, cium itu kasih bapaknya. Cium tangannya, minta ridhonya. Karena kita dapat hari ini karena doanya bapak. Kita berhasil ini karena doanya mama. Mama lah yang melahirkan, bapak yang bekerja keras. Yang penting bisa ku lanjut sekolah. Allahu Akbar. Jamaah peringatan maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekalipun bapak telah tiada, cukup kita doakan saja habis sholat.
Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tahu yang menangis pada pagi hari ini adalah orang yang rindu dengan mama dan bapaknya. Saya tahu orang menangis satu masjid karena kita pengen lihat bapak kita dalam keadaan sehat. Ada orang diuji bapaknya dalam keadaan sakit. Ada orang diuji dia tidak pernah sempat melihat orang tuanya. Dia tidak sempat melihat orang tuanya. Berbagai macam ujian terkait dengan peristiwa antara anak dan orang tua. Tapi yakinlah, di setiap perjuangan yang kita lakukan untuk ayah bunda, maka itu adalah awal kesuksesan kita di dunia ini. Namo cede, namo tania ki pejabat, namo tania ki tahu sugi, biar ki bukan pejabat, biar ki bukan tahu sugi, tapi kau hargai orang tuamu, insya Allah modalmu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala lebih utama. Tapi biar kau pejabat, biar kau orang kaya, tapi kalau lupakan mama, kalau lupakan bapak, demi Allah itu adalah awal kehancuran bagimu. Nang katoha. Ada orang patau sugi lama bangkrut. Ada orang berkata, Ustaz, ada usahaku bagus, salatku bagus, tahajudku, tapi kenapa bangkrut? Saya langsung jawab, mungkin bagus tahajud tapi tidak baik sama orang tua. Menangis. Kenapa kita Ustaz? Karena saya tahu keberhasilanmu itu adalah doanya orang tua. Ya mau tuh berhasil hari ini karena doanya mama. Ya mau tuh berhasil hari karena doanya bapak. Tidak mungkin karena kita sendiri, tapi ada doa di antara dia sujud karena bapak lah yang mendoakan dan mama yang selalu mengaminkan. Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalaupun orang tua sampaikan, dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan itu akan masuk di akalnya. Amin. Yang ketiga, ini yang paling bahaya kata Imam Al-Ghazali. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Yang mana itu Ustaz? Pernah mencuri, curiannya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampunkan oleh Allah melalui dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Pernah korupsinya menjadi darah daging, tidak bisa diampunkan melalui dengan air wudu, nanti dihapus dengan apinya neraka. Dan demi Allah, kenapa negara kita terpuruk hari ini? Karena salah satunya penyakit yang merajalela dan penyakit yang belum ada obatnya, korupsi di mana-mana. Betul? Bapak Ibu, tahun 2024 adalah tahun politik. Kita akan memilih bupati dan wakil bupati. Kita akan memilih wakil gubernur dan wakil gubernur. Pilih sesuai hati nurani. Pilih sesuai dengan hati tak. Jangan kau paksakan dengan yang lain. Jangan kau menilai dengan uang. Betul. Jangan kau menilai uang dengan 200 ribu, 300 ribu. 300 ribu kita terima. Tapi 5 tahun kita akan sengsara. 5 tahun kita akan dibayar. Karena nilaimu hanya 300 ribu. Pun naik kau pace nasiri. Maga. Lo mopo. Pun naik kau siri. Budayakan rasa malu. Orang Bugis itu rasa malunya tinggi. Orang Bugis itu pacenya tinggi. Biar maka mati. Yang penting jangan kau kasih malu kak. Kapan kau kasih malu kak? Allah Ta'ala yang akan bayar kau. Ketika orang Bugis kau sakiti hatinya papaya. Melayang doti. Iya. Yo, apa menjadi tradisi kita di Sulawesi Selatan? Tradisi kita yang ada di Bode, tradisi kita yang ada di Bulukumba, tradisi kita yang ada di Sidrap, Wajo, Sopeng, Lu. Tradisi kita adalah rasa kemaluan kita tinggi. Maka jangan mau dinilai dengan apapun. Kalau kau tahu dia layak tapi kau tidak pilih, demi Allah dia akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Kalau mau kau dibayar 300 ribu, nu terima itu uang, tapi 1 hari habis itu 3.000, tapi 5 tahun kau menderita. Betul? Makanya wahai pak calon pemimpin, wahai calon bupati, jangan kau bodoh-bodohi rakyat. Kau janji mereka, kemudian kau tidak tunaikan janjimu. Begitu pula rakyat, jangan kau bodoh-bodoh calon bupati, kau ambil uangnya baru tidak nutusui. Tepuk tangan kita. Maka kita pilih pemimpin sesuai hati nurani kita. Dan demi Allah
apa yang kita pimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Kapan kau salah gunakan nama-namamu sebagai pejabat? Kapan kau salah gunakan nama sebagai gubernur? Maka demi Allah itu akan menjadi rosak negara-negara kita. Kadang pengengak meraja, minta maaf. Kadang orang kalau mau ada maunya, datang baik-baik. Tapi setelah naik, dia lupa mikasiang kita. Nabi bilangin kalau naik ke nanti bupati, kalau naik ke nanti anggota dewan, ambil nomor teleponku, teleponka 24 jam terbuka. Sekalinya naik, nah ganti nomor HP-nya. Betul? Kalau ada dana dari atas 150M, dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Tepuk tangan. Sesuai dengan tema di atas politik. Mari kita bijak berpolitik. Kita akan dipimpin oleh pemimpin, Pak. Kalaupun memang ada yang baik, satukan miswarata, jangan kau beda-beda, jauhkan iri hati dan dengki. Betul? Ini bagus dia sedingnya, kanuta, ini baik. Kenapa lo dipilih kau yang lain kalau ada satu kampungmu? Betul tidak? Ada kurang satu kampung masuk di sini. Ya, terserah ini di bawah. Pada tukang rusakku ya. Betul? Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Semuanya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sekali Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Jam berapa? Sudah jam. Tambah apanya? Capek lah aku ini, Bang. Tak payahlah kau. Kasih makanlah saya dulu. Tambahlah kopinya, Bang. Alhamdulillah. Ada orang Bulukumba di sini? Ada orang Bone? Banyak orang Bone. Ada mata patah Bone mana tan? Subhanallah. Iya tuh Bone Pak sederhana tuh sederhana. Lah mariawan nama tandrek ke guna. Tapi nari kungka tuh Bone nama tandrek tipe. Tanya tuh Bone. Betul? Iya, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Tak ada yang abadi. Papin remane polir kung Allah Ta'ala pinjaman dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Adalah orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadi apapun narengi pun Allah Ta'ala, apapun nak kasihkan kita Allah biasa saja. Allah kasih jabatan biasa saja. Allah kasih kaya biasa saja. Nang katawa tahu nape sogi-sogi cedek bo matodo nilon na. Nyamut pay putara. Ang kato tu, bo apalagi na ko pakai ni ulawang. Namode na maperla makapito. Supaya kita kada ulawang padahal imitasi. Betul? Biasa. Ketika Allah kasih jabatan biasa, Allah kasih kaya biasa. Menurut pesannya laugi, menurut pesannya orang Bugis, anak, ambil ko sifatnya itu garam, ala ko sifatnya rupeje. Kenapa itu garam anak? Itu garam masempo na marwa, murah melia, meliki di pasaya 10 sepu, bo sigopun. Betul? Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur,
Tapi kalau tidak ada garamnya, tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto, tapi nado kolega pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi dena jadi nado kolega pejena. Anakku, ala ko si pana peje, sederhana berbicara, sederhana berpakaian, sederhana berkendaraan, tapi kalau tidak ada aku dicari ko. Anak mentong orang selain tidak ada dicari. Mana dia ngaji, mana Pak Panitia, mana Pak Desa, mana Puang. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentong orang selain datangi bau apa kiri-kiri. Aja sisa namun kecilaka. Betul? Saatnya kita berbenah. Yuk kita luruskan niat karena Allah. Kita bantu agamanya Allah. Kita saling dalam mendoakan. Kita saling dalam keadaan mensupport supaya Allah berikan kita petunjuk dan hidayah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sebagai kesimpulan, kita berjalan hidup di dunia ini adalah perjalanan yang begitu sangat singkat. Kita akan menuju perjalanan yang begitu sangat panjang. Maka jangan bersantai-santai, jangan berleha-leha, karena kita akan bawa masih banyak persiapan menuju perjalanan selanjutnya. Maka hari ini adalah untuk bentuk muhasabah diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga kita, Allah rahmati kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, dan insya Allah kita diakhiri nanti di akhir kehidupan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Masih mau? Oh masih. Masih mau? Masih mau? Enggak capek? Ustaz yang capek. Bu, kenapa peringatan Maulid ada telur? Hah? Kenapa? Karena kita mau makan telur. Tidak mungkin telur tiwi karoma yandre. Betul tidak? Ah, coba adik-adik, mau telur mana ini adik-adik? Nada, sini adik-adik. Mau telur, mau telur. Sini. 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 Ya. Cabut pada desa cabut. Tambah. Ya. Jangan dulu kenapa? Si, lona nanya lena. Mau nanya lena. Oke, mic satu. Ya. Sini. Sebentar pi kau. Pada yobi ko. Situ mi. Jangan dulu. Pegang mic-nya, pegang. Ya, oke. Siapa namanya? Dila. Sekolah di mana Kina Dila? SD. Di SD mana? SD kelas 17. SD? 017. Ya, 017. Baik, kelas berapa Makina? 2. Kelas 2. Baik, Dila mau cita-cita mau jadi apa? Dokter. Oh, Masya Allah. Barakallah. Karena spesial naik ke panggung, saya langsung doakan. Mudah-mudahan dia jadi dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khususan lihajatin billah. Mudah-mudahan jadi dokter. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, Dila. Mau telur? Mau sayur mau? Mau telur? Oh, berapa? 1. Oh, satu. Tapi kasih cukup 2 boleh? Boleh? Mau? Oke, jawab dulu pertanyaannya Ustadz. Tidak semudah itu, Gesti. Oke, jawab dulu pertanyaannya Ustadz. Siapa nama yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Pikir salah nih. Mau telur? Mau. Tapi jawab dulu pertanyaannya, siapa yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Lari. Mau lari. Nangkat telur. Nah, siapa? Halimatus Sadia. Halimatus Sadia dapat telur 2. Masya Allah. Jama-jama aku ya Allah. Nalat telur na lupain. Tak kasih juga ini Pak Dedi segera agak lupa ya.
Telur juga. Subhanallah. Lisu nih. Dengan santainya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi salatun wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala toha salamullah ala yasin. Masya Allah. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi momentum peringatan maulid ini supaya kita didik juga anak-anak ta dengan baik. Dipagurungi sejarahnya Nabi ta, nama paham agama na pun Allah Ta'ala. Di pas sekolah agama kasih masuk di pondok pesantren. Di sini kan sudah banyak pondok pesantren. Ada mi cabangnya dari Asadiyah, ada mi pondok pesantren yang memang ada mi juga besar dari kita mami. Patadam pengengak meraja. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi pejabat, tidak. Dilarang jadi bupati, tidak. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Kamu dan juga itu. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh nata pergi mengaji. Nah, pergi kau mengaji. Dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Nah, tiba masanya ajal. Kurang persiapan. Ditanya di alam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengajikan surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan. Barakahnya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Wah, subhanallah. Coba yang mengaji Pak tadi. Merinding tidak bulu-bulu tadi. Wah, subhanallah. Bagus mi suaranya, lembut mi bagus mi bacaannya. Tajwidnya sudah bagus, gagah mi orangnya. Tidak tahu berapa istrinya. Bagus tidak? Tenang tidak pemikiran? Coba bayangkan Pak antara bukan pesantren dan bukan pesantren. Pesantren dan anak pesantren. Beda rasanya. Ketika kita sakit, siapa yang ngajikan? Anak pesantren. Bukan yang alumni yang lain. Coba ketika kita dalam keadaan susah, siapa yang doakan? Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang banyak keberkahannya? Siapa yang baca surah Yasin? Siapa yang baca Ayatul Kursi? Karena mama lah, karena anak lah yang akan membacakan kepada kita ketika kita sudah meninggal. Makanya anak-anak kita pada disekolahkan. Ustadz, anakku mau jadi polisi. Sekarang sudah ada jalur khusus gratis jadi polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Sudah baiklah. Anak tidak dilarang jadi pejabat. Tidak dilarang jadi anggota dan tiwa. Tapi bagus dulu agamanya. Masukkan dulu di pondok. 3 tahun, 6 tahun. Aman. Kalau dia mau lanjut terserah. Yang penting bagus dulu dasarnya. Alhamdulillah.